Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Demokrasi TVRI. Saudara, pemerintah didorong untuk kembali mengeluarkan Perpu Pilkada setelah sebelumnya keluar Perpu memundurkan pelaksanaan Pilkada dari bulan September ke 9 Desember 2020. Perpu kedua ini lebih dititik beratkan pada penerapan protokol kesehatan agar tidak muncul klaster Pilkada. Di sisi lain, rencana KPU untuk tetap melarang peserta Pilkada beriklan di media sosial juga akhirnya menjadi polemik karena dinilai ironis dengan upaya mencegah pengerahan massa. Untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berdiskusi bersama praktisi politik Ardi Mbalembut yang sudah hadir di Studio 4 TVRI, dan juga kami telah terhubung saat ini dengan Ketua Bawaslu Ternate Kifli Sahlan melalui sambungan virtual. Langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Ardi, selamat pagi Pak Kifli. Ya, pagi Mbak Delita. Ya, saya ke Pak Kifli dulu, yang jauh dulu. Pak Kifli, bagaimana sejauh ini pengawasan Bawaslu Ternate terhadap tahapan pilkada di sana? Apakah ada temuan-temuan pelanggaran dari awal tahapan hingga saat ini penetapan DPS? Iya, kalau kita lihat dari kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, maka Bawaslu itu sesuai dengan undang-undang mengawasi seluruh proses tahapan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena demikian maka sudah tentu Bawaslu akan melakukan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung, tergantung tahapan mana yang kemudian itu sementara dilaksanakan. Nah, untuk tahapan pendaftaran sampai pada tahapan penetapan DPS yang sementara sudah ditetapkan oleh KPU, ada beberapa jenis dugaan pelanggaran yang kemudian itu kami lakukan dan kami rekomendasikan kepada KPU. Yang pertama terkait dengan persoalan protokol COVID-19 pada saat pendaftaran. Setelah kami sampaikan kepada KPU, kami juga menyampaikan langsung secara tertulis kepada tim Bakaslon atau tim bakal pasangan calon, sehingga hal itu juga harus ditaati dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Nah, terkait dengan pendaftaran yang sebagaimana telah kita lewati bersama di beberapa hari kemarin, bahwa KPU telah menerapkan itu di dalam ruangan penerimaan pendaftaran. Hanya saja yang susah untuk dikendalikan adalah jumlah massa yang dibawa oleh tim Bakaslon pada saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. Oleh karena itu maka kami sudah menyampaikan ini dan mengimbau kepada pihak tim Bakaslon, bahkan juga kepada pihak kepolisian, untuk bagaimana menertibkan seluruh masyarakat yang apabila tidak mentaati protokol COVID-19 sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Sementara Mbak Delita. Iya, ada temuan pelanggaran diantaranya tingkat kepatuhan peserta pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat pendaftaran maupun sampai saat ini. Kalau dari penetapan daftar pemilih sementara, apakah ada temuan-temuan pelanggaran, misalnya ada pemilih ganda atau sebagainya? Iya, kalau dalam tahapan pendaftaran sudah pasti tadi sudah saya sebutkan bahwa ada pelanggaran berupa tidak taatnya protokol COVID-19 dan sebagaimana sudah saya uraikan tadi. Tetapi kalau dalam tahapan DPS yang sementara sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh KPU, itu ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada KPU, bahkan jajaran di tingkat bawah yang telah ditindaklanjuti. Misalkan ada pemilih yang telah memenuhi syarat 17 tahun, lalu kemudian tidak dicoklit oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian ada lagi pemilih yang sudah meninggal yang namanya masih ada di dalam formulir AKWK. Kemudian ada pemilih yang belum cukup umur tetapi sudah ada di dalam formulir AKWK. Nah, itu bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang telah kita rekomendasikan kepada KPU dan telah ditindaklanjuti oleh KPU, hingga pada saat penetapan KPU telah menetapkan jumlah DPS yang sementara 115.000 sekian, dan data itu mungkin akan terus bergerak karena proses pemutakhiran daftar pemilih ini masih terus bergerak berlangsung. Kalau dari sisi netralitas aparatur sipil negara di sana seperti apa, Pak Kifli? Nah, kalau dalam sistem netralitas aparatur sipil negara, salah satu indikator kerawanan pemilihan yang sebagaimana telah dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia, di Ternate dari awal tahapan itu berjalan, kita sudah memeriksa kurang lebih ada 8 ASN yang diduga terlibat dalam kegiatan politik praktis. Nah, oleh karena itu, maka hasil dari pemeriksaan itu telah akan kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada di Jakarta untuk ditindaklanjuti sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Aparatur Sipil Negara itu sendiri. Memang masih marak persoalan ketidaknetralan ASN yang selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik.
di pemilihan presiden maupun pileg kemarin juga masih banyak aparatur sipil negara di ruang lingkup Kota Ternate yang juga masih terlibat terkait dengan persoalan kegiatan-kegiatan politik, dan kita sudah memberikan ultimatum dan sanksi tegas terhadap pemerintah daerah agar bisa mengontrol dan memberikan arahan yang maksimal sehingga aparatur sipil negara yang berada di lingkup Kota Ternate juga bisa betul-betul netral sebagaimana sanksi tegas seperti apa itu Pak Kifli? Iya, bagaimana sanksi tegas seperti apa yang sudah diberikan kepada para pelanggar? Nah, kita memberikan pemberitahuan berupa norma-norma kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ataupun indisiplin ASN tersebut. Nah, pada tahapan pendaftaran kemarin, tahapan pendaftaran bakal calon, memang kita sulit untuk mendeteksi ASN yang ikut terlibat di dalam tahapan pendaftaran, misalkan ada konvoi dan sebagainya yang kita sulit mendeteksi karena rata-rata penduduk yang melaksanakan konvoi itu menggunakan masker, sehingga kita sulit untuk mendeteksi. Tetapi oleh karena kita sulit mendeteksi ASN yang katakanlah semacam menyamar, memakai masker, memakai jaket, helm dan sebagainya, sehingga harus membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk lebih menjadi perhatian, bisa mengontrol, mengawasi dan bisa melaporkan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa memproses atau menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Baik, artinya masih bersifat imbauan atau pemberitahuan untuk kemudian ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Saya ke Pak Ardi. Baik. Pak Ardi, di sini kita melihat masalah dari Kota Ternate ini di mana tetap ada pelanggaran protokol kesehatan. Kalau kita berbicara tentang kampanye yang sehat ini dalam tanda kutip bisa dari dua cara pandang yang berbeda, baik dari sisi kesehatan maupun sehat yang betul-betul bebas dari black campaign dan sebagainya. Nah, Anda melihat pengerahan massa pada saat kampanye ini wajarkah atau seperti apa? Karena kalau kita lihat pada tahapan pendaftaran juga sudah ada arak-arakan massa begitu. Ya, saya pikir semua itu kembali kepada regulasi dan aturan. Jadi sebuah kegiatan atau hal-hal yang sifatnya larangan ataupun himbauan aturan harus sudah ada domain hukumnya. Baik. Aturannya. Tadi sempat kita tahu bahwa dalam undang-undang rejim pemilu kan kita kenal undang-undang pemilu ya kan 10/2016, kemudian PKPU 1/2020. Kita lihat di situ apakah ada larangan-larangan menyangkut yang tadi dikatakan jaga jarak, entah dari kesehatannya ataukah jaga jarak dalam artian secara politik kan, keterlibatan ASN. Saya pikir dalam kampanye hari ini kita lihat bahwa memang berbeda dengan kampanye atau pemilu-pemilu pada 5 tahun atau tahun-tahun sebelumnya. Bahwa hari ini kan kita tahu sendiri bahwa seluruh dunia telah terjadi penjangkitan pandemik COVID-19, sehingga aturan-aturan PKPU, Undang-Undang Pemilu itu yang selama ini biasanya establis, dia berubah seketika. Tentunya memang kita butuh kerjasama yang baik antara tingkat pimpinan di pusat, di provinsi, kabupaten, sehingga pemahaman tentang aturan-aturan itu kita lakukan secara simultan dan komprehensif, saya pikir gitu. Baik, jadi segala tahapan ini sudah pasti harus sesuai dengan peraturan maupun regulasi yang ada. Namun faktanya ini kan belum dibarengi dengan sanksi. Seperti apa yang harus diterapkan? Apakah dari kacamata politik dari Anda sendiri memandang perlukah adanya Perpu begitu yang kemudian harus dikeluarkan dalam hal ini untuk penerapan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan? Saya pikir Perpu itu nggak penting. Yang penting PKPU itu kan, karena domain dari pelaksanaan pemilu kada ini kan adanya di KPU. Baik. KPU silakan buat PKPU yang baru ya kan, itu bisa mereka lakukan PKPU tentang larangan-larangan dan sanksinya. Sehingga secara simultan dan secara komprehensif itu ada di dalam satu ruang yang sama gitu. Tidak terjadi benturan kepentingan atau benturan intersepsi kan itu. Sehingga apa yang disampaikan tadi tentang Perpres atau sebutan itu, saya pikir sabar, biarlah KPU menentukan. Mereka kan diberikan mandat oleh negara dan masyarakat dan digaji untuk sebagai pelaku daripada undang-undang pemilu itu sendiri.
Jadi saya pikir biarlah PKPU dibentuk oleh KPU yang ada di pusat. Lantas apakah waktu yang tersisa ini masih efektif untuk kemudian kembali merevisi peraturan-peraturan yang ada? Saya pikir sambil berjalan ini kan juga pencoblosan kan masih bulan Desember ya kan. Saya pikir bisa saja itu dibuat karena keadaan ini kan sifatnya kan pengecualian yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini kan saya pikir pemerintah, semua stakeholder juga bisa memahami kok apa yang nanti bisa dilakukan oleh KPU dalam hal pembentukan PKPU yang baru. Baik Pak Ardi, bagaimana Anda menilai kampanye yang akan dilaksanakan dalam bentuk konser begitu dengan adanya pembatasan orang? Apakah ini kemudian pembatasan orang ini bisa efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar tidak adanya klaster baru di pilkada? Ya ini kita tahu bahwa COVID-19 ini memang pandemik yang sangat menakutkan ya. Kita lihat bahwa di Jakarta saja beberapa pejabat yang sudah meninggal karena diduga terjangkit COVID-19. Memang saya pikir perlu dilakukan sesuatu aturan-aturan ketat ya untuk menjaga. Ini kan demi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Politik penting ya kan, menjadi kepala daerah penting, tapi lebih penting itu kan menjaga kesehatan masyarakat secara umum karena masyarakat adalah aset daripada perjuangan bangsa ini. Aset bangsa ini perlu kita jaga sehingga jangan sampai kontestasi politik ini bahkan bisa memberikan korban atau berdampak terhadap korban di masyarakat. Jadi perlu dilakukan upaya-upaya pembatasan sehingga dalam melaksanakan pilkada ini kita tidak menimbulkan klaster-klaster baru yang dapat memberikan memberikan satu situasi membuat masalah baru karena kita tahu dengan keadaan COVID-19 ini ekonomi pun juga menurun, masyarakat juga semakin susah. Jangan sampai dengan kontestasi pilkada ini bahwa membuat masyarakat bawah menjadi lebih susah. Saya pikir itu karena pemerintah juga anggaran juga kita tahu dengan ekonomi yang sedang melemah sangat menekan pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Baik, jadi tentu saja butuh pengawasan ekstra juga dari pihak penyelenggara maupun pihak-pihak terkait. Saya kembali ke Pak Kifli di Ternate. Pak Kifli masih bersama kami? Siap, masih Bu Dointa. Ya, Pak Kifli, bagaimana Anda menilai terkait dengan desakan untuk adanya Perpu yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan beserta dengan sanksi-sanksi yang akan diterapkan? Iya, kalau kan kami yang berada di jajaran penyelenggara di level bawah, di Bawaslu Kabupaten Kota, itu kan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan yang namanya fungsi regulator. Nah, prinsipnya kami ini hanya melaksanakan apa yang kemudian sudah diatur dalam peraturan perundangan, di mana kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan itu ada di pimpinan kami di level nasional, itu di Jakarta. Nah, oleh karena itu maka prinsipnya kami tetap melaksanakan apa yang kemudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan saja, karena fungsi regulator itu tidak melekat pada angkanya. Nah, tetapi poinnya begini, memang kalau kita membaca draft peraturan KPU maupun di dalam peraturan KPU nomor 6 dan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 itu belum ada sanksi yang tegas yang diatur dalam peraturan KPU tersebut. Nah, ini sudah tentu akan menyulitkan kepada Bawaslu ketika melakukan proses penindakan ketika ada dugaan pelanggaran yang kita temukan pada saat kita lakukan pengawasan di lapangan. Nah, tentunya Bawaslu akan memiliki cara dan strategi untuk bagaimana bisa memberikan pencegahan dan penindakan terhadap orang-orang atau sekelompok orang, kalau katakanlah dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik, tim sukses dan lain sebagainya, yang kemudian itu diduga secara kasat mata telah melakukan tidak mentaati yang namanya protokol COVID-19 yang dimaksud. Nah, tentu Bawaslu akan berkoordinasi dengan lembaga mitra terkait. Misalkan kita nanti berkoordinasi dengan tim gugus tugas di daerah di Kota Ternate, dan itu sudah kami lakukan. Kemudian dengan Polres Kota Ternate, Satpol PP dan lain sebagainya. Gunanya apa? Agar ini menjadi ikhtiar bersama dan sinergisitas kita laksanakan, agar kita memiliki kewajiban yang sama untuk bagaimana memberikan ketegasan kepada seluruh masyarakat yang memiliki antusias tinggi dalam kontestasi politik.
kita ketahui bersama bahwa Ternate ini partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik itu sangat kuat. Nah, oleh karena itu maka kalau diharapkan hanya kepada Bawaslu, sudah tentu Bawaslu akan memiliki kewenangan yang terbatas. Apalagi kalau pelanggaran itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Maka sudah tentu kami akan menggunakan norma lain, katakanlah itu adalah merupakan bagian dari bentuk pelanggaran lain. Maka kami akan merekomendasikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas terhadap proses pelanggaran yang di luar dari pelanggaran pemilihan itu. Sambil contoh misalkan, dalam Impres Presiden nomor 6 tahun 2020 yang telah diturunkan oleh pemerintah untuk sementara di Kota Ternate itu dikenal dengan Perwali nomor 20 tahun 2020. Di dalam Perwali nomor 20 tahun 2020 itu juga mengatur sanksi-sanksi tersendiri. Nah, kalau misalkan itu bukan merupakan bagian dari pelanggaran pemilihan kepala daerah, maka kami akan merekomendasikan kepada kepolisian ataukah kepada Satpol PP untuk menindaklanjuti sebagaimana amanah sanksi yang dicantumkan di dalam peraturan perwakilan tersebut. Mungkin itu, Ibu Dewinta. Baik, jadi apapun keputusannya Bawaslu siap menjalankan sesuai dengan peraturan dan juga arah yang telah ditetapkan. Namun untuk sementara ini Bawaslu di Kota Ternate sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, diantaranya bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk pemberlakuan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Kalau dari sisi itu dari sisi kesehatan, kalau kita lihat kampanye sehat melalui media sosial, yang mana kalau kita belajar dari pengalaman banyak sekali akun-akun palsu yang terus menyuarakan black campaign begitu melalui media sosial. Kalau untuk di lingkup Kota Ternate sendiri, apakah sejauh ini sudah ada sinyal-sinyal ataupun kedapatan ada akun palsu? Iya, memang sepantas yang kita dapatkan informasi, bahkan kita tinjau langsung di dalam akun Facebook misalkan di Instagram dan sebagainya itu masih juga terdapat akun-akun palsu yang saling menyerang. Kami duga bahwa ini akun-akun ini adalah akun dari masing-masing tim pasangan calon yang bagaimana mengelola isu yang menurut Bawaslu itu sangat tidak produktif. Nah, oleh karena itu maka Bawaslu terus memantau perkembangan media sosial yang dapat berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, taruhlah apalagi menyerang kepentingan calon tertentu. Sudah tentu ini akan kami lakukan langkah pencegahan. Kami terus menghimbau kepada tim pasangan calon atau para bapak paslon untuk memberikan pendidikan politik yang sifatnya produktif. Jangan memberikan pendidikan politik yang sifatnya provokatif, diskriminasi, intimidasi dan sebagainya. Sudah saatnya kita harus membalikkan paradigma pemilu atau pemilihan kepala daerah yang sebelumnya taruhlah memiliki kualitas yang kurang baik, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu bukan hanya menjadi kepada penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU saja, tetapi juga keterlibatan pihak luar dalam hal ini adalah partai politik yang merupakan bagian dan terpenting dari instrumen demokrasi itu sendiri, yang mengerahkan kepada seluruh simpatisannya atau tim suksesnya untuk memberikan pendidikan edukasi yang pemilihannya produktif dan konstruktif. Ya, jadi diharapkan untuk pelaksanaan pilkada tahun ini kualitasnya lebih baik daripada pilkada-pilkada sebelumnya yang sudah diselenggarakan di tanah air. Saya kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi melihat fenomena adanya akun-akun palsu yang kemudian bergerak melalui media sosial untuk menyuarakan black campaign, mempengaruhi masyarakat baik dari kubu yang menurut mereka pro maupun kontra. Anda melihat hal ini seperti apa? Apalagi dengan adanya draft revisi PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye yang melarang peserta pilkada beriklan di media sosial. Sementara untuk masa pandemi saat ini juga begitu dibutuhkan media sosial sebagai platform kampanye. Ya, saya pikir memang dalam kampanye hari ini butuh kerjasama dari semua lini. Baik itu Kementerian Kominfo, Kepolisian, ya kan, di situ kan ada Gakumdu, kemudian tadi Bawaslu, kemudian stakeholder yang lain lah. Bahwa memang saya katakan bahwa kontestasi politik hari ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kontestasi pilkada pada periode sebelumnya. Karena hari ini pun juga dibarengi oleh pandemi COVID-19 yang luar biasa. Nah, menyangkut bahaya daripada hoax itu dalam kampanye itu memang kita jangan sampai terulang lagi pada Pilpres kemarin. Masyarakat kita menjadi terbelah. Akhirnya kan hal-hal yang sifatnya tidak produktif ataupun hal-hal yang sifatnya memecah belah persatuan. Apalagi kita tahu di daerah itu kan sangat rentan. Daerah itu kan
wilayah secara geopolitiknya itu kan tidak luas seperti misalnya di daerah Jakarta ini. Bisa terjadi chaos karena masyarakat itu kan hidupnya bertetangga sangat dekat kan. Coba bagaimana kalau ada hoax di daerah itu kan, apa yang terjadi? Ya kita berharap dalam hal ini memang perlu ditertibkan bagaimana regulasi menyangkut kampanye sehingga hal-hal yang sifatnya memproklamasikan atau maksudnya menyampaikan memprovokasi hal-hal yang sifatnya dilarang oleh undang-undang dan itu menjadi satu delik, sebaiknya memang polisi ataupun aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk itu segera melakukan upaya-upaya penegakan itu, sehingga ini menjadi efek jerah bagi yang pihak-pihak yang lain tidak melakukan hal-hal yang sifatnya provokatif dan hoax. Ya, dalam hal ini memang peraturan dan juga sanksi tegas dibutuhkan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat demi menghindari gesekan-gesekan yang mungkin saja bisa terjadi dari proses kampanye ini ya Pak? Ya itu, saya pikir memang begitu, karena memang hari ini dengan suasana penyebaran COVID-19 yang begitu masif dan luas, saya pikir memang jawaban yang baik dan mungkin satu-satunya sebagai jalan keluar untuk menyampaikan informasi dan visi misi pasangan calon itu memang lewat media-media ataupun sifat medsos-medsos, tapi perlu dilakukan pengetatan untuk menjaga jangan sampai konten-kontennya itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan atau sifatnya hoax ataupun hal yang sifatnya sangat negatif dan merusak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan masyarakat. Ya, tentu kita semua berharap adanya langkah atau upaya-upaya solutif yang bisa dicapai bersama untuk mewujudkan pilkada di tanah air pada 9 Desember ini adalah pilkada yang berintegritas dan berkualitas. Terima kasih Pak Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Ternate dan juga Pak Ardi Balembut yang sudah hadir di studio. Terima kasih. Siap Bang. Ya, salam hormat. Hormat. Dan saudara, perbincangan kami tadi sekaligus mengakhiri Ruang Demokrasi pagi ini. Kami tetap mendukung demokrasi yang sehat untuk Indonesia kuat. Saya Dewinta Kelola, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan